Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala sidang, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7, Lukas pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 17, tetapi kita akan baca saja ayat 15 sampai 17 dari Lukas pasal yang ke-7, ayat 15 sampai dengan ayat 17 dari bahasan ayat 11 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama ayat 15, mulai dari Lukas pasal yang ke-7, 1, 2, dan 3. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ayat ke-17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin, saudara. Ayat yang ke-16 mengatakan atau tertulis di sana, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ketika Tuhan melawat kita, ketika Tuhan datang kepada kita, maka yang terjadi adalah sesuai juga dengan apa yang tertulis. Ketika Allah bersama-sama dengan kita, melawat kita, maka Alkitab katakan di ayat yang ke-16, semua orang itu ketakutan, mereka memuliakan Allah. Ketakutan yang ada dalam hidup kita, pasti cepat atau lambat itu sirna. Amin. Ketika Tuhan melawat kita, maka ketakutan itu pelan tapi pasti akan sirna dalam hidup. Lawatan Tuhan itu akan menghapus segala bentuk ketakutan. Dan bukan hanya itu. Alkitab katakan, ketika Allah melawat kita, maka akan ada kemuliaan yang keluar dari mulut kita. Ada kemuliaan yang turun dalam hidup kita. Ada kemuliaan yang keluar dari hidup kita. When God comes to us. Ketika Tuhan melawat saya, ketika Tuhan melawat Anda. Dan yang ketiga, Alkitab katakan ayat ke-17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh daerah dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Tuhan melawat kita, ada kesaksian-kesaksian hidup. Ada kesaksian demi kesaksian menyatakan bahwa Tuhan itu hidup dan baik. Saya sedang ada dalam situasi itu. Saya butuh lawatan Tuhan. Bukan hanya saya, tapi seluruh keluarga besar saya butuh lawatan Tuhan hari-hari belakangan ini. Karena ibu saya sekarang terbaring lemah di rumah sakit. Dari hampir 14 hari yang lalu, Senin dini hari 14 hari yang lalu, jam 2:30 pagi, dia digotong, dibawa ke rumah sakit dengan pendarahan yang sangat parah. Dari hidung, dari mulut, dari bawah, keluar itu darah. Di rumah saja sudah keluar 1 liter. Di rumah sakit kurang lebih 3,5 liter.
She was running out of blood. Dia kehilangan banyak darah. Saya tidak ada pada saat itu. Karena saya ada di Ambon. Saya melayani Tuhan dari hari Jumat, Sabtu dini hari, saya berangkat ke Ambon. Ibu saya Jumat sore, itu masuk dibawa ke rumah sakit. Dalam keadaan masih baik. Tapi memang sudah tidak mau makan. Minggu sore, dia pulang. Keluarga saya telepon dan bilang, Mama mau pulang. Dan Mama sudah baik. Gitu. Ya saya bilang, saya telepon, Ma, udah rasa enak? Ibu saya bilang, iya. Jadi ya udah, kalau rasa enak ya pulang. Saya bilang kepada adik saya, tolong selesaikan ya pembayaran, nanti saya pulang dari Ambon saya kembalikan. Karena biasanya begitu. Saya itu selalu, dan keluarga saya tahu, saya punya komitmen. Selama ibu saya masih hidup, biar saya yang tanggung semua gitu. Because I love her so much. She's my hero. Dan saya selalu bilang kepada adik-adik saya, something happened to mom, gitu. Whatever she wants, apa aja yang dia mau, dia minta, gitu. Just give it. Dan nanti saya yang kembalikan kalau saya ada di luar kota atau di luar negeri. Pulang Minggu sore, Senin dini hari dia bangun dari tempat tidurnya dan dia muntah darah dan keluar dari hidung dan keluar dari bawah. Nah, keluarga saya panik. Dan di Ambon itu 4:30 pagi. Istri saya sedang mandi. Saya sedang melonjorkan badan dan mau berdoa. Dan telepon di istri saya itu berdering terus. Saya nih dari dulu ketika mulai pelayanan juga sampai hari ini tidak pernah mau ganggu telepon istri saya karena banyak hal, dan salah satu alasannya kalau saya angkat, kalau itu dari pelayanan atau dari siapapun suka Pak Yohan ya shalom gitu, dari ngomong 2 menit bisa 2 jam sebenarnya. Apa kabar wah gitu, mau diputusin nggak enak, mau diterusin saya harus mandi, jadi banyak hal gitu. Kami punya ada satu telepon yang 24 jam. Nah, telepon itu yang bunyi. Jadi saya tahu bahwa itu pelayanan. Gitu. Karena dia masuk di telepon yang satu, yang family, rupanya istri saya sedang silence kan. Gitu. Jadi dia pindah yang ke situ. Dan waktu istri saya keluar dari kamar mandi, langsung dia angkat, saya teriak, Ma telepon. Dan waktu saya berdoa gitu, terus dia angkat telepon, dan tiba-tiba dalam doa saya dengar gitu dia, apa gitu. Seumur hidup istri saya nggak pernah begitu. Mama saya dalam keadaan situasi kondisi apapun, dia tuh nggak pernah begitu. Dan saya udah feeling ada sesuatu yang parah sedang terjadi. Dan dalam doa itu karena istri saya, wah gitu. Dalam sambil doa saya bilang gini, kesini kan teleponnya. Dan Tuhan bilang, coba ambil teleponnya. Saya lagi masih berdoa. Dan saya bilang, sini telepon. Dan saya dengar di seberang sana adik saya yang dimana ibu saya tinggal bersama-sama dengan dia. Mulai nangis, mulai wah. Karena keadaan itu sedang berlangsung yang mengerikan itu. Dan mama terus mentah. Dan itu hampir 1 ember gitu. Dan yang keluar itu bungkahan-bungkahan darah. Dan adik saya udah gak tahanan. At that time, itu luar biasa. Saya katakan buat saudara, ketika Tuhan melawat kita, itu ketakutan pelan tapi pasti itu sirna. Bener. Saya tuh jujur, saya gak pernah mau bisa denger hal yang begitu, tapi because I was gitu praying. Gitu. Jadi saya bisa arahkan, bukan saya pasti itu kuasa yang dahsyat. Gitu. Saya ingat kata-kata saya, tenang, ayo. Mama udah habis. Saya bilang, masih hidup. Oh, udah sekarang bawa ke rumah sakit. Iya, lagi dibangun. Waduh, lagi dibangunin semua. Dan
Dan kebetulan di sana di rumah mama saya ada mobil tapi nggak ada sopir, nggak ada yang bisa setir. Terpaksa harus ambil. Saya punya adik yang lain dibangunkan dan perlu waktu datang ke mama saya. Udah langsung masuk ke UGD saya bilang. Dan udah ada Tuhan, nggak mungkin Tuhan ambil tiba-tiba. Saya yakin dan percaya. Saya bilang itu. Terus dia bilang, nggak mungkin. Dan saya bilang nggak mungkin Tuhan curang sama kita, nggak mungkin. Saya ada di Ambon gitu loh. Terus tiba-tiba Tuhan ambil, sedangkan saya bukan sedang buka bar di Ambon kan, enggak. Saya melayani Tuhan kan. Masa iya sih, walaupun kita bilang kita nggak tahu waktunya, kapan, tapi saya yakin bahwa Tuhan tuh nggak seperti saya dan Anda di tempat ini atau orang-orang di luar sana gitu, yang sembarangan. Dia nggak akan pernah curang. Setuju, saudara? Saya ingat itu kata-kata, Tuhan tidak pernah curang. Jadi saya bilang nggak mungkin. Apalagi saya ke Ambon gitu dengan resiko tinggi. Dan saya tahu. Dan pada saat malamnya begitu, kebaktian yang terakhir, saya dapat persembahan kasih gitu dari mereka. Saya dapat ganti hotel, saya dapat ganti tiket. Saya bilang, Pak, Bu, kata Tuhan kepada saya terima, tapi saya kembalikan, saya nggak boleh ambil 1 sen pun, saya ngomong itu. Dan mereka bilang, aduh Pak Yohan ber9. Yang kami ganti suami istri Pak, tiket pesawat, yang nggak usah. Teman saya udah bayar itu semua. Terus dia bilang, ya udah kami ganti hotelnya juga, Tuhan melalui teman saya udah bayar. Terus dia bilang persembahan kasih, udah nggak usah, saya udah terima, saya kembalikan lagi, kata Tuhan. Saya persembahkan ini buat Ambon, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bangun gereja di sini, udah. Saya nggak terima 1 sen, dan for the first time, I am in Ambon gitu loh. Jadi saya bilang nggak usah, karena mama saya juga ibunya Ambon. Jadi udah puluhan tahun saya rindu datang ke Ambon, dan baru hari ini saya bisa hadir dan saya diberkati. Dan masa iya sih? Coba Anda pikirkan dengan baik. Kalau saya dan Anda di tempat ini mengerjakan yang baik, yang kudus, yang benar, masa sih dapatnya yang tidak kudus, yang tidak benar? Sedangkan kita percaya kita menyembah Allah yang kudus dan benar. Amin, saudara. Kira-kira itu pemahaman saya. Dan saudara, saya terbang. Wah, sepanjang perjalanan, karena di Skype gitu ya, saya bilang tolong dimonitor gitu. Dan saya lihat ibu saya terus. Dan di rumah sakit itu 3,5 liter terus. Dan dokter kasih apa, transfusi. Transfusinya kan, kalau transfusi kan gitu. Dan akhirnya dia bilang kepada saya gitu, harus gitu. Karena kalau cuma nggak terkejar gitu. Karena udah ada berember-ember di bawah, jatuh terus. Wah, di sepanjang perjalanan itu, saya udah suara saya udah beda, mulut saya udah bengkok kanan kiri. Dan saya udah ada dalam penyembahan, saya tunduk di mobil sehingga ini orang Ambon di sebelah juga berhenti, dan dia bilang, wah. Dia lihat, dia bilang, aduh ada penyembahan luar biasa. Terus teman saya bilang, terus. Nah inilah ketika Tuhan melawat dia, kita kenal, saya kenal dia 23 tahun. Kalau Tuhan melawat dia ya seperti ini. Dan istri saya bilang, terus Pak Brur, boom terus. Jangan terpesona dengan yang kita, terus. Kita seberang ferry. Dan sampai di bandara, pesawat saya itu 745. Dan Garuda itu dari Ambon mampir di Makassar. Makassar bisa 45 menit. Kalau 45 menit. Kalau 1 jam. Tahu sendiri. Ya, penerbangan Indonesia itu kan kadang-kadang ya. Kadang-kadang maybe yes, maybe no gitu. Kadang iya, kadang enggak gitu kan. 45 minutes kalau 1 jam. Dan waktu saya sampai di bandara itu 7:10. Terus tiba-tiba ini orang Ambon bilang waktu mau ambil koper, Bung mau tukar pesawat. Saya bilang kalau ada boleh. Terus dia bilang, iyo ada nih, Lion Air kalau tidak salah 7:15. Terus dia bilang sekarang 7:10. Nah teman saya pengusaha juga sedang berjalan menuju Surabaya. Dia naik Lion dan dia bilang sing ada. Lion sing ada udah begitu 7:10. Lion berangkat 7:15. Lion tuh nggak ada yang go through.
Dia mampir sama dengan saya. Terus tiba-tiba dengan kekuatan Tuhan saya ngomong gini, ada. Terus kata ini, bro, 7:15 itu ada, tapi beta sing tahu apakah true atau mampir. Saya bilang, pasti true. Terus bilang, ketong coba ya, sudah, coba. Dia lari, saya lari di belakang dengan teman saya. Dan sampai di Layan itu 7:12. Dan waktu dia ngomong terus saya bilang, ada Layan ya. Saya bilang, tolong Layan yang langsung terbang Jakarta. Dia bilang, oh ya ada. Terus dia bilang 7:15, dia 7:12. Wah udah cannot go show begitu. Tapi terus saya bilang ada 2, pasti ada 2. Karena dengan teman saya, karena dia yang harus dampingin saya. Terus dia waktu dia cari ada 2. Terus teman saya bilang, ya doa, ya udah ada 2. Dan tiba-tiba dia bilang, tinggal 2 Pak. Oh itu mujizat banget. Dan saya tahu God came to me. Terus waktu tinggal 2, terus saya bilang gini, depan. Ya orang kalau go show masa dapat depan. Ya kan? Asumsi saya begini, kalau saya di depan, begitu turun di Jakarta langsung gitu. Kalau di belakang kan setengah mati. Tunggu lagi gitu. Terus saya bilang, pasti ada. Terus, iya Pak, bangku nomor 1. Waduh, teman saya lihat saya gitu. Saya liatin, ambil, bayar. Itu yang penting, bayar. Dia bayar saudara, 5.600.000 atau 800. Terus saya bilang, aduh nanti saya ganti di Jakarta. Oh nggak usah, dia bilang gitu, nggak usah. Karena she's my mom too. Dia 23 tahun dekat dengan saya. Terus bahkan dia disebut anak yang ke-9 gitu dari ibu saya. Udah selesai kami naik gitu. Dan sepanjang di pesawat dia nangis. Dan dia tanya kepada saya, what is your feeling? Saya bilang, baik-baik, ada damai sejahtera. Wah, dia bilang, aku yakin dan percaya ibumu hidup. Gitu sampai di bandara gitu kita lari dengan taksi. Dan taksi itu nggak ada macetnya, saudara. Dia bisa melewat kiri sampai di Kelapa Gading, dirawat di Kelapa Gading, ya, jam 10. Saya sampai di sana jam 10. Bayangkan istri saya yang di belakang sampai di Kelapa Gading 1:30. Dan ternyata begitu saya masuk itu keluarga saya dan ada beberapa yang bilang gini, dia tunggu anaknya yang dia kasihi. Aduh, saya dengar begitu, kasih ke yang lain pernyataan gitu. Mama tunggu kamu untuk terakhir kali. Aduh, saya dengar begitu di ICU itu, saudara saya lihat lagi ramai di ICU, masuk ke dalam. Dan begitu saya masuk, mereka dampingin saya, dia bilang, minggir. Dokter, suster, awas ini anaknya Pak Pendeta. Dan saya masuk, ibu saya lagi meregang nyawa. Dengan bantuan pernapasan, seluruh selang udah dimasukin. Dan dia lihat, gitu. Begitu saya masuk, saya bilang, hai mama. Dan waktu dia lihat saya, dan tiba-tiba saya ngomong begini, Mam, listen to me, mama dengar Mam, Yohan, bukankah mama yang dapat mimpi bahwa aku akan jadi hamba Tuhan? Terus dia bilang, bukankah mama yang dengar suara Tuhan, mama yang lihat ketika aku umur 12 tahun, aku akan jadi hamba Tuhan. Dan sekarang aku udah jadi. Bukankah mama yang merindukan? Bukankah mama yang selalu mengajar aku untuk hidup benar, kudus, berkenan kepada Tuhan? Sekarang jadi. Bukan mama yang meneguhkan, menguatkan aku, mengajar kata-kata, mengajar sifat-sifat yang baik dari Tuhan. Bertahan. Dalam nama Yesus. Terus saya bilang keluarga saya, masuk semua pegang tangan mama. Dan dokter udah, Pak sebentar nanti dulu, ini urusan saya dulu. Urusan dokter liatin itu darah. Terus dia bilang, Pak saya harus tambah itu darah karena darahnya kurang. Ya lakukan dong. Terus dia bilang, tapi saya seperti begini Pak. Kalau saya teruskan itu terlalu kenceng, pecah di kepala. Tapi kalau terlalu pelan saya gak bisa kejar. Dia kasih lihat ember di bawah. Saya bilang, saya gak mau lihat itu. Saya mau lihat ibu saya dan saya mau lihat Tuhan. Dan kita berdoa, Bapa dalam sorga. Oh dokter keluar waktu dibilang Bapa dalam sorga. Dan kita udah dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, aku mau dia hidup dalam nama Yesus, Engkau Allah yang baik, yang luar biasa. Dan ibu saya ternyata dari dinding seluruh tubuh keluar semua itu darah. Aduh. Dan begitu selesai, amin gitu. Saya bilang, Ma, dia nangis. Terus tiba-tiba dia ngomong begini. Tuhan Yesus baik. Wah
Pas saya bilang, yes Tuhan Yesus baik. Tiba-tiba dokter, udah Pak, sekarang bagian kami. Terus begitu nanti bisa liwat ya. Saya bilang, udah justru karena kita udah doain, Bapak tinggal terusin yang gampangnya. Yang susahnya kan itu urusan roh, betul nggak? Urusan nyawa itu. Saya keluar, saudara. Dan beberapa menit kemudian dia keluar lagi. Dan dia bilang, tidak bisa terdeteksi. Terus suruh tanda tangan. Karena harus di endoskopi. Begitu di endoskopi ternyata nggak bisa masuk. Aduh. Dan saya bilang, wah ini peperangan yang luar biasa. Tapi singkat cerita, hari ini masih terbaring lemah di rumah sakit. Dan Tuhan masih tolong dia. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya begini. Kapan Tuhan melawat kita? Coba kita lihat yang pertama, ayat yang ke-11. Ayo baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Terus titik. Terus, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Seringkali kita baca begini, lalu Yesus dan murid-muridnya pun gitu. Betul ya? Seringkali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimulai dengan ungkapan seperti itu. Tapi hari ini agak berbeda. Alkitab katakan kemudian Yesus adalah pribadi yang khusus. Pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Jadi Yesus yang merencanakan, Yesus yang berjalan, Yesus yang ada di depan, Yesus sebagai pemimpin. Amin. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Yesus sebagai pemilik, Yesus yang empunya segala sesuatu. Wherever he goes, kemanapun dia pergi, saya yakin dan percaya itu bukan urusan kita. Amin, saudara. Apa yang dia rencanakan kita tidak bisa gugat. Amin, saudara. Lihat. Saya yakin dan percaya Yesus pergi ke Nain karena dia tahu. Ada seorang ibu yang membutuhkan dia. Saya mau katakan buat Anda, masa depan ada di tangan Tuhan. Masa depan ibu saya, masa depan Anda di tempat ini ada di tangan Tuhan. Dia yang merencanakan, dia buat. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab katakan murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Tugas saya dan Anda di tempat ini mengikuti dia. Ikuti rencananya, ikuti petunjuknya, ikuti langkah-langkahnya. Yesus sebagai pribadi yang khusus yang tersendiri, saya dan Anda di tempat ini sebagai pengikutnya untuk terus selalu melekat kepada dia. Dan yang ketiga, Alkitab katakan, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Kalau sudah saya dan Anda di tempat ini mengikut Yesus, menyertai Yesus, maka saya dan Anda di tempat ini diwajibkan juga oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa pergi bersama-sama dengan dia. Kalau begitu yang pertama, kapan Tuhan melawat kita? Saya rasa ketika kebersamaan itu erat terjalin. Saya bilang sama keluarga saya, ayo kita satu. Kalau di dalam banyak kita satu, dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti lawat kita. Saya peluk keluarga saya 25 orang. Saya kumpulkan, saya berdiri di pintu, saya tunggu ibu saya 10 jam. 12 jam, 14 jam. Saya bilang gak ada boleh satu pun yang pulang. Kita harus tinggalkan segala sesuatu, urusan kita, kesibukan kita, ayo sama-sama satu. Tinggalkan yang lain. Tuhan mau kita satu. Amin, saudara. Tuhan mau dia bersatu dengan kita dan dia juga mau saya dan Anda di sini bersatu dengan dia. Bawa keluarga-keluarga. Bawa istri, bawa anak-anak untuk bersatu dengan Tuhan. Bawa ke gereja, bawa beribadah, satu gereja. Dan nanti kita lihat Tuhan melawat kita. Dan saya lihat itu. Saya bilang kepada keluarga saya, ayo kita puasa.
Saya pernah puasa 24 jam untuk supaya darahnya itu berhenti. Jadi tadi ada brur di belakang bilang, aduh Pak Pendeta kayaknya langsing. Iya, saya turun 10 kilo. Ternyata masalah itu juga baik buat kita. 10 kilo. Dan saya hanya minum, ya, tapi saya berhenti untuk makan. Keluarga saya tanya, kenapa kamu begitu? Saya bilang begini, lihat mama lemah. Rohaninya begini. Mama lemah. Kita nggak bisa buat apa-apa. Yang kita bisa buat cuma bersatu, taruh kasih kita. Taruh iman kita, taruh pengharapan kita. Dan ada satu lagi yang kita bisa buat. Kita berhenti makan. Supaya makanan yang harusnya kita makan, kita berikan buat ibu kita di situ. Kita kasih tenaga kita buat dia di situ. Yang sedang meregang nyawa dan bertarung dengan nyawa di situ. Dengan maut di situ. Keluarga saya langsung bilang ini, kalau begitu kita ikut. Nah, itu bagus. Akhirnya keluarga saya semua berhenti makan. Terus saya bilang, mulut harus komat kamit. Jadi mulut tuh gak boleh cuman, saya ajar doanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami kuduskan dalam nama Yesus. Beri kekuatan buat mama terus. Dan kadang kalau udah capek strateginya berubah. Tiap 1 jam 1 orang ambil doa. Setelah 1 jam lempar ke keluarga yang lain. Terus 24 jam begitu. Dan itu yang ternyata itu menopang kehidupan ibu saya. 4 dokter angkat tangan. 4 dokter. Dan ada satu waktu 3 hari yang lalu, ya, dokter tiba-tiba dia turun tekanan darahnya. 15 dan 0. Dan dokter panggil kami, keluarga lu main dong. Waduh, kita kalau udah dipanggil, keluarga lu main dong. Kita langsung lihat-lihatan. Untuk masuk ke ICU. Saya bilang, jangan gue deh yang masuk. Terus keluarga saya, kakak saya, habis siapa dong yang masuk kalau pendeta juga gak berani masuk. Saya bilang, gue di sini aja deh, udah cukup. Terus keluarga saya bilang, udah kita masuk rame-rame. Saya bilang, kamu duluan deh, gue di sini. Gue udah gak kuat deh. Ada kalanya saya gak kuat. Dan waktu mereka masuk 1 menit, 2 menit, mereka bilang, masuk. Aduh, saya bilang, jadi udah. Saya masuk, iya. Dokter langsung bilang, tanda tangan Pak. Saya nggak mau tanda tangan. Karena seumur hidup dari ibu saya masuk kapanpun sampai hari ini saya nggak pernah tanda tangan. Saya kasih keluarga saya nggak mau tanda tangan. Saya mau tetap berdiri untuk dia. Keluarga saya langsung tanda tangan. Terus dia bilang, kami masukkan dia ke ventilator. Karena tiba-tiba sudah hilang. Aduh. Terus sibuk semua, buah keluarga saya udah. Dan tiba-tiba ini yang takut tadi, tiba-tiba berubah lagi jadi berani. Saya bilang, udah kita kan udah serahkan kepada Tuhan. Hai maut, di mana sengatmu? Ya udahlah. Ada Tuhan kan di dalam, kita udah berbuat. Saya siapkan dananya, saya siapkan hatinya, saya siapkan waktunya, saya siapkan tenaganya, saya siapkan doanya. Udah kok puasanya, udah. Tapi kalau sampai kita udah gak bisa lagi, saya yakin dan percaya tinggal Tuhan yang lakukan itu. Dokternya ada, rumah sakitnya ada, peralatannya ada, obat-obatannya ada, susternya ada. Tapi hal yang sulit lagi kita bisa lakukan ya tentang nyawa. Kita pegangan tangan satu keluarga itu, saya bilang, Bapak dalam nama Yesus kami serahkan ibu kami dalam tanganmu. Ketika habis berdoa, tiba-tiba 2 menit suster keluar. Kritis, sudah lewat, ketemu lagi. Aduh. Terus mereka liatin saya, tuh kan gue bilang apa. Jangan pecah-pecah ya. Satu tetap. Kalau kita dengar apa-apa dari dokter, dari suster, ya udah kita belum dengar dari Tuhan, tetap satu. Dan hari ini, ya kondisinya ada dalam kebaikan Tuhan. Jadi Alkitab mengajar saya dan Anda di tempat ini. Belajar untuk ada di dalam kebersamaan. Amin. Keluarga saya bilang, ini biayanya bagaimana? Beberapa hari di sana, 5 hari di sana, saya sudah diajukan biaya sudah 200 juta. Hari kemarin sudah hampir 400 juta. Tapi Tuhan itu baik. Amin, saudara. Amin. Saya ini mau renovasi rumah. Rumah saya di Johar Baru. Saya bilang sama istri saya, Ma,
kita taruh surat yang apartemen itu, masukin di bank untuk pinjam uang, ya. Kita bayar beberapa tahun, renovasi rumah saya untuk 3 lantai, maksud saya supaya keluarga saya bisa tinggal. Gitu. Jadi itu rumah persinggahan, rumah bisa ngobrol, orang mau bikin ulang tahun, orang mau nginep keluarga saya, silahkan gitu. Saya mau bikin itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Selama berbulan-bulan, nggak keluar-keluar. Sampai saya bosen, sampai istri saya bilang gitu, udah lama, ada capek. Ada aja lah, inilah, itulah syaratnya, kurang inilah, kurang itu, inilah, itulah. Pekerjaannya apa, itu yang sulit, pekerjaannya apa, pendeta, udah deh. Terus bayarnya bagaimana, ya nggak tahu gitu. Ya kan prinsipnya gitu, kalau nggak bayar ambil kan gitu. Saya pikir dia punya aset jauh melebihi gitu daripada jumlah yang kami pinjam. Saya juga tahu diri gitu. Saya pinjam 700 juta. Dan saya tahu itu apartemen kurang lebih sekarang 2 miliar gitu. Masa sih nggak dikasih gitu. Dan saya tunggu nggak dapat. Senin dini hari ibu saya masuk, masa hari Kamis tanda tangan. Hari Selasa bank telepon, Senin masuk bank telepon Selasa. Bu, Pak, jadi hari minggu-minggu ini sudah terjadi, kita tanda tangan ya, sepakat. Saya bilang sama istri saya, udah nggak usah renovasi. Ini dana harus parkir buat mama. Dan ada yang takut-takutin saya gitu, Pak, kemarin saya biayain ibu saya 1M lebih. Ada lagi teman saya yang lain, Pak, saya sampai jual rumah 2 biji Pak untuk bapak saya. Tapi saya nggak kalah sengitnya, terus saya bilang begini, iya, gabungan dari kalian saja, saya kehilangan mobil dan saya kehilangan rumah, saya bersedia untuk ibu saya. Saya bilang sama keluarga saya, udah, kalau dana nggak usah takut, ada Tuhan melalui saya. Saya udah siapkan BPKB, mobil, surat-surat rumah, I don't care. Saya tahu, kita harus mengerjakan yang terbaik. Dan nanti the rest Tuhan yang tolong. Dan saya lihat ketika kebersamaan itu terjadi, mujizat itu terjadi. Yang kedua, coba Anda lihat ayat yang ke-12. Baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Kapan Tuhan melawat kita? Ketika kebersamaan erat terjalin. Yang kedua, kapan Tuhan melawat kita? Ketika persoalan sudah tidak bisa diatasi. Setuju? Ya. Ketika kita udah nyerah, dokter 4-4-nya. Dia bilang, Pak, ini harus diendoskopi ulang. Tanda tangan lagi. Begitu keluar, saudara, begitu mau masuk, dokter panggil lagi. Dia nggak bilang 1-2 orang, seluruh keluarga. Aduh, seluruh lagi sekarang. Terus dokternya begini, lihat muka saya paling bisa ikutin orang. Nah kita keliling tuh dokter. Terus dia, ini dokter keluarga sudah bertahun-tahun. Terus matanya berkaca-kaca. Saya depan dia. Dalam hati saya, yang anaknya siapa sih? Dia atau gue gitu. Yang keluarin biaya siapa, dia apa gue gitu. Terus dia, kami mau endoskopi. Tapi HB-nya 5. Dan tekanan darahnya itu 47. Terus dia punya diabetes. Jadi, Pak Pendeta, dia pegang tangan saya pelan-pelan. Ya, Pak Pendeta tahu lah. Kalau urusan begini, Pak Pendeta udah lebih tahu. Begitu pakai urusan ini. Saya bilang, urusan apa dok? Iya, mati hidup. Terus saya bilang, apa yang harus kita lakukan? If I were you, dia bilang itu. Ini ya di atasnya. Kalau itu adalah ibu saya nggak lakukan.
Mungkin saya pasrah, saya biarkan aja, dan biarlah nasib yang menentukan. Saya bilang, but you are not me. Saya lanjutkan. Dia bilang, kalau nanti endoskopi tidak menolong, maka harus dibelek lambung. Dan itu resiko sangat tinggi. Dan mama sudah 76. Dan harus tanda tangan lagi. Tanda tangan lagi. Begitu masuk dia dikeroyok dokter-dokter. Tunggu 3 jam. 10 menit sebelum dia keluar, itu roh Tuhan ada pada saya. Tiba-tiba saya panggil mereka. Terus mereka lari semua ke saya. Dan saya berdiri di balik pintu begitu. Dan mereka berlutut semua. Bayangin di depan ICU. Kan ICU bukan milik kita. Kita 25 orang, masih ada 60 orang yang lain. Dan 60 orang lain terus lihat begini. Dan ada yang maaf nih, ada yang bukan dari Kristen bilang, oh itu yang baju hitam itu dukunnya itu. Saya dibilang dukun. Saya lihatin, karena mereka tuh ada yang peluk, ada yang cium saya, tuh kakak, adik, istri, anak-anak, ada yang pegang kepala, pegang kaki, paha, sampai cium saya punya kaki. Gitu. Terus tiba-tiba saya bilang, Tuhan bilang kepadaku, ibu kita akan keluar dengan selamat. Wah mereka bilang, amin. Tapi mungkin gak semua yang percaya, ada 1-2 liatin saya tuh. Katanya harus dibelek kok. Ada yang keluar gitu. Terus tentang belekan bagaimana? Saya bilang, Tuhan bilang dia akan keluar dengan selamat. 10 menit kemudian dokter bedah, dokter endoskopi keluar, lari-lari, lewatin kami. Terus ada adik saya yang memang begitulah, dia punya iman agak-agak kurang. Begitu lewat ini, kalau udah mati aja lari gitu. Jadi kan bertentangan dengan kita gitu. Waduh. Nih adek kalau gue gak sayang gue kirim juga nih gitu. Terus tiba-tiba dokter yang kedua, dokter bedah, keluar, dirut di situ. Begitu dia keluar, kami samperin, dok. Terus dia bilang, Terus dia bilang, ya dok. Terus tiba-tiba dia selamati kita semua. Saya bisa menemukan itu semua, kita kancing itu semua. Kita klip itu semua. Dan darahnya berhenti. Waduh, keluarga saya bukan bilang ke dokter, kembali lagi ke saya. Tuhan terima kasih, bukan gue, Tuhan. Dan dokternya bilang, aduh, kalian ini saya lihat berhari-hari selalu kumpul bersama-sama. Dokter bilang itu. Dokter itu keluar, selamat ya selamat. Ya biar mama bisa baik. Dokter keluarga keluar. Waktu dia buka dari pintu itu, kami bilang, dok, thank you. Dia bilang, jangan bilang terima kasih sama saya. Kan saya udah angkat tangan. Saya di dalam itu gak bikin apa-apa, saya ngaku terus terang, saya gak colek satu barang pun, saya cuma melotot aja lihat dokter lain kerjakan. Tuh. Ini layak gak dibayar nih, boleh gak dibayar. Dan keluar lagi setelah. Dan begitu keluar, datang lagi itu masalah ya, jantungnya sekarang. Tapi akhirnya lewat lagi. Saya mau katakan buat saudara, ketika persoalan sudah sulit diatasi, masalah apapun dalam hidupnya, biasanya Tuhan turun tangan. Ketika kita bilang, aduh penyakit kita, aduh keuangan kita, aduh rumah tangga kita, aduh keluarga kita, aduh pelayanan kita, aduh hidup kita, aduh jodoh kita. Ketika kita bilang, aduh udah sulit lah, rasanya sulit, di situ biasanya mujizat terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan janda itu. Alkitab katakan, Yesus tuh bukannya sudah bersama dengan mereka, tapi baru dekat pintu gerbang kota. Seringkali kita nggak rasakan, kita tahu, kita sembah Yesus, kita sebut, kita beribadah, kita percaya kepada Yesus, tapi rasa-rasanya dia nggak terlalu dengan kita. Satu. Yang kedua, Alkitab juga katakan ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki lagi. Jangankan orang Yahudi, kita aja di sini kalau udah laki-laki, anak laki-laki, waduh. Itu rasanya tuh penerus generasi, betul saudara. Dan di situ yang ketiga, anak tunggal lagi. Kalau anak laki-lakinya 21, masih ada 20, tunggal lagi. Terus yang keempat, ibunya sudah janda. Berarti sebelum anak laki-laki ini mati, suaminya juga sudah meninggalkan dia. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu, hanya cuma bilang kasihan, hanya bilang sorry. Aduh, biar Tuhanlah yang tolong, biar Allah yang tolong. Seringkali kan begitu. Ketika kita ada dalam masalah, bro, kuat ya, ses, itu aja.
Kita, bro, orang lihat cuma simpati. Aduh. Banyak orang datang ke rumah sakit bersimpati. Saya yakin dan percaya buat mendukung kita, tapi kan kita yang merasakan. Dan salah satu dari jemaat di sini, pengurus di sini, Pak Thomas juga datang dengan buah lagi. Seperti pasukan paskibraka gitu. Dan saya masih lagi sedih, saya masih belum tahu. Dan itu kalau di sana, di depan ICU ya, satu-satunya, bukan saya sombong gitu, satu-satunya yang paling banyak dijenguk dengan pasukan yang banyak tuh ibu saya. Dan ada anekdot gitu, pokoknya kalau ada orang udah bawa bungkusan, kita langsung bilang bercanda gini, ambil bungkusannya, ambil, pasti buat kita. Ada salah satu salah sudah. Tiba-tiba dia bawa 2 bungkusan, saya bilang sama anak saya, ambil. Adik saya yang langsung berdiri, buat Ibu Irene, dia bilang, enggak, buat Kusumawati. Irene tuh. Terus kita bilang, Ibu Irene kan, enggak, Kusumawati. Bapak bagaimana sih namanya Kusumawati katanya. Terus adik saya bilang, enggak Han, katanya Kusumawati. Mungkin Irene Kusumawati, coba lo lihat lagi. Biasanya ketika persoalan sudah sulit diatasi, ketika hutang-hutang tidak mampu kita bayar, biasanya Tuhan buka jalan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ketika saya udah bingung itu uang turun 700 dan saya lihat gitu, saya pelayanan kanan dan kiri, aduh spektakuler. Kemarin saya pergi ke Bali gitu, saya nggak bilang kepada ibu saya, dari harus 2 hari, saya hanya pergi cuma beberapa jam. Saya sampai di Bali kurang lebih jam 3 sore. Jam 4 udah harus siap-siap gitu. Karena jam 4:30, jam 5 itu pemberkatan. Sampai di sana saya lari lagi kembali ke rumah sakit. Dan Tuhan itu luar biasa. Dia berkati saya itu luar biasa. Dia kasih saya itu $5.000. Kurang lebih sekarang dolar lagi naik kan 50 juta itu. Terus saya bilang, Tuhan hebat. Saya pulang kemarin tadi malam ada teman saya juga datang. Dia hanya cuma taruh cicinya. Anaknya itu dia taruh di mitra keluarga. Cicinya dia taruh di kami di Gading Pluit. Terus dia bilang kepada saya gitu, Pak, supaya biar ngobrol-ngobrol sama Pak Yohan. Bukannya satuin aja, enggak, biar saya bisa ngobrol banyak, saya tahu ibunya Pak Yohan di sini. Udah, begitu dia masuk saya mau keluar. Saya lihat dia punya mobil, jadi saya bilang sama istri saya, telepon tuh, mungkin dia mau ngobrol sama saya bilang, telepon, kita mau makan. Istri saya bilang, Pak, kita makan keluar. Oke deh, saya ikut, dia putar balik, duduk makan. Begitu duduk makan, 5-10 menit dia panggil saya keluar, Pak, nih, saya nggak tahu ada berapa. Dan dia buka itu seluruh tasnya gitu. Dan ternyata di situ ada 49 juta. Dia kasih saya 45 juta, 4 juta diambil. Untung bener bagiannya begitu. Kan bisa terjadi 4 juta ke saya, 45 juta ke dia. Dia saksikan begini, saya ke kakak saya, cici saya, terus saya mau kasih bayar deposito 50 juta. Masa rumah sakit bilang begini, nggak usah banyak-banyak Pak, 10 juta aja. Jadi dia sedang pegang 55 juta. Jadi dia pegang itu 49 juta yang lain. Dia bayar itu 10. Terus waktu dia ketemu saya di makan, dia liatin saya terus. Terus dia keluar lagi. Dia balik, saya nggak tahu bahwa terus Tuhan sedang ngomong sama dia. Saya sama keluarga besar saya lagi, orang ketawa-ketawa, orang lagi senyum karena tensi darah mama membaik. Terus tiba-tiba dia colek saya dan istri saya, Pak boleh keluar. Dia bilang, Pak nggak tahu Tuhan ngomong apa, mana di sebelah restoran tuh ada kaca. Dan suami istri lagi liatin kami, karena saya juga pakai jaket. Terus dia keluarin duit itu 45 juta tumpukan gitu. Dia bilang, Pak ini buat papa. Jadi suami istri yang di kaca lihat gitu, wah ini ditangkap KPK kali gitu. Dan saya terus hampiri dia, terus saya peluk dia untuk berdoa. Dan itu suami, tuh Pak ditangkap, dia pikir saya mau bekap dia gitu. Padahal saya mau berdoa buat dia gitu. Terus saya bilang, Pak nggak usah. Terus dia bilang, nggak usah. Dia bilang, ini buat Pak Yohan, saya masih banyak. Ada Pak, saya masih banyak. Orangnya nggak terlalu kaya. Tapi dia punya hati yang kaya. Saya mau katakan buat Anda, ketika Tuhan tolong kita, nggak harus konglomerat, nggak harus. Amin, saudara. Nggak harus, orang yang super kaya nggak harus. Tapi Tuhan bisa kirim orang-orang yang punya kekayaan hati, yang bisa memberkati kita dengan luar biasa. And it is happen in my life. Dan yang terakhir, kita buka ayat 13. Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, apa saudara? Kalau saudara bilang, terus besuk saya, terus bilang, Pak jangan nangis, saya marah loh. Betul apa betul?
Ibu saya dalam keadaan begitu, terus dokter bilang, Pak jangan nangis, cengeng amat sih. Marah loh saya. Saya bilang, satu saat nanti dokter, istri dokter begitu ya. Terus nanti saya peluk-peluk, dok, jangan nangis dok. Gitu. Tapi hari ini kita membaca, Alkitab bilang, Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis. Apa sih maksudnya? Soal kita dalam kedukaan menangis wajar. Tetapi yang Yesus inginkan, dia ingin melakukan mujizat, maka tangisan itu harus dirubah dengan sukacita. Amin, saudara. Kapan Tuhan melawat kita? Ketika kedukaan kita ganti dengan sukacita. Sedih boleh. Jadi ketika ibu saya itu udah hilang, saya bilang kepada keluarga saya, dan di tangga kami ber-13 berdoa, dan ketika setengah jam 45 menit di tangga darurat, ketika ibu saya mau masuk ke ruang endoskopi kedua, terus saya bilang kepada mereka begini, sekarang kita angkat kepala kita tegakkan, kita punya dada. Banyak orang akan datang di depan UGD. Dan mereka dari jemaat, gembala-gembala sidang, dari tokoh-tokoh agama, pengusaha. Saya bilang, kita kasih lihat bahwa kita menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang benar. Ayo kita berdiri. Jadi kata orang bilang tabah, kita bilang amin. Kalau orang lagi berkata-kata kepada kita, kita senyum. Jangan, nggak usah. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Mereka sedang mendukung kita, dan yang didukung ini harus juga punya kekuatan yang lebih besar sebenarnya. Karena kita adalah keluarganya, ring satu. Jadi bagaimana mungkin Tuhan akan tolong kita kalau kita sendiri aja udah hopeless. Jadi saya bilang, hayo. Begitu saya keluar dari tangga darurat itu, saya bilang gini, ada hitungan berapa ini kita? Teman saya bilang 14. Suatu saya jalan 2 langkah, saya tanya lagi, ada berapa ini? Adik saya teriak 12. Ketika 5 langkah dekat laboratorium, saya tanya lagi, kata Tuhan ada berapa kita? Hitung lagi, akhirnya kita berjejer 1 gitu, dari 1. Terus adik saya bilang 13, itu yang gue mau tahu, 13. Dan saya tahu benteng Yeriko itu rubuh di putaran yang ke-13. Dan saya bilang, bagi manusia 13 angka sial, tapi bagi Tuhan itu angka keberuntungan. Ayo kita jalan, saya bilang. Gak usah takut, udah gak apa-apa. Aku yang paling terpukul kalau ibuku kenapa-napa. Tapi aku mau teguh-teguhkan hati. Jadi saya bilang kalau di depan-depan itu kamar ICU kita tersenyum, ketawa, cerita tentang Tuhan, jangan cerita yang negatif. Dan apa yang terjadi? Wah, kita ketawa kiri kanan, tiba-tiba 2 jam, buang, 1 mati. 3 jam kemudian, buang, mati lagi. Menit ke-7, buang, mati. Dari 8 di ICU selama 2 hari, 7 orang mati. Hanya tinggal ibu saya yang masih hidup. Jadi saya bilang, lihat itu, roh maut, buang. Di sebelah kiri itu, keluarganya di sebelah kanan. Adik saya gini, udah mati nih, iya, udah mati. Terus ada lagi yang nyeletuk nih, kapan kita? Enggak ada kapan-kapan. Kita harus tetap tersenyum. Tiba-tiba, anak 7 tahun, umur 7 tahun, demam berdarah, 7 tahun di depan kami. Masuk 1 jam mati. Saya berandai-andai, Pak, Bu. 7 tahun dan 76, kalau boleh pilih. Kalau ditanya sama orang, 76 itu sebetulnya udah, ya kan? 7 dong generasi bangsa. Tapi saya lihat, saya nggak tahu apa rencana Tuhan. 7 di depan kami masih baik-baik, masih dipeluk. Masuk, tek, 1 jam meninggal. Aduh, keluarga liatin saya, 7 aja liwat, Han. Gimana 7 tambah 6 di belakang? Saya bilang, udah kita berserah sama Tuhan, udah kita suka cita aja, kita ketawa aja, kita memuliakan Tuhan, kita nyanyi terus. Mulut komat kami bilang, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, kita bersyukur terus, amin, haleluya. Pak Thomas tahu. Dan saya lihat itu, sampai hari ini masih tertolong. Saya yakin itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah khotbah ini menguatkan dan meneguhkan saudara. Yang punya masalah, persoalan, tantangan, amin saudara. Jangan terlalu bersedih ya. Kita mengangkat kepala kita angkat hidup kita masih punya pengharapan yang hebat. Kristus namanya, Tuhan memberkati saudara. Tunduk kepala kita doa.